Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau membahas cara menentukan target dengan menggunakan SMART Goal Framework. Apa itu SMART Goal Framework? Kita bahas di slide selanjutnya. Sebelumnya, kenapa sih kita harus menentukan sebuah target? Yang pertama, target itu seringkali tidak tercapai bukan karena usahanya yang kurang, tetapi target yang tidak tercapai adalah target yang tidak terdefinisi dengan baik. Maka dari itu, ada sebuah framework yang bisa membantu kita untuk membuat target ini dengan baik, yaitu adalah SMART Framework. Apa itu SMART Framework? SMART Framework adalah singkatan dari S, specific, M, measurable, A, achievable, R, realistic, and time-bound. Kita akan bahas satu persatu apa ini SMART Goals. Jadi, yang namanya target itu kita harus tentukan mengapa kita harus membuat target tersebut. Kita harus tahu mengapa kita membuat target tersebut. Nah, perhatikan. Kita masuk ke dalam spesifik, S. Yang mana yang spesifik? Yang pertama, menjadi yang terbaik. Yang kedua, membuat produk terbagus. Yang ketiga, menjual 100 unit penggaris. Jawabannya, menjual 100 unit penggaris. Karena spesifik angkanya. Kalau menjadi yang terbaik, kita belum tahu KPI-nya apa, indikator keberhasilannya apa. Tapi kalau menjual 100 unit penggaris, indikator keberhasilannya adalah 100 unit penggaris terjual. Nah, setelah spesifikasi apa yang kita ingin, target itu harus bisa terukur atau measurable. Jawaban terukur bisa iya atau tidak. Seperti pertanyaannya adalah, ketika kita ingin naik ke atas gunung, apakah kita akan mencapai ke puncak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Atau bisa juga berupa angka. Seberapa cepat kita mencapai ke gunung? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Berapa kecepatannya? 10 km per jam dengan jalan kaki mungkin. Jadi jawabannya adalah pilih apapun yang dapat menjadi penentu kesuksesan kita. Bisa berupa angka, bisa berupa iya atau tidak. Selanjutnya, setelah spesifik, measurable, selanjutnya adalah achievable atau dapat terlaksana. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita miliki. Apakah kita mampu melaksanakannya? Apakah kita mempunyai keunggulan dalam melaksanakannya, dalam mengelola perusahaan kita, dalam mengelola diri kita, dalam mengelola organisasi kita. Selanjutnya, apakah kita dapat mengelolanya dengan baik? Nah, setelah achievable, sebuah target itu harus realistis. Nah, pernah kan lihat ada meme yang seperti ini? Ada monyet, ada gajah, ada ikan, ada anjing, dan ada burung yang disuruh manjat pohon. Nggak kayak gitu. Kita harus tahu dulu tadi. Dengan sumber daya dan kemampuan unik kita, yang dinamakan keunggulan bersaing, apa yang bisa kita capai dengan keunggulan bersaing yang kita miliki? Kalau kita adalah monyet, keunggulan kita bisa memanjat pohon. Tapi kalau ikan, kita bisa berenang tanpa harus mengambil nafas ke atas air. Selanjutnya ada time bound atau memiliki batasan waktu. Kenapa target itu harus memiliki batasan waktu? Karena sebuah target itu harus memiliki sebuah emergensi atau sebuah urgensi untuk mengendalikan energi dan pikiran kita agar selalu fokus pada tujuan dan target. Nah, itu tadi SMART Framework. S-nya specific, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya realistis, yang T-nya adalah time bound. Kita bisa bahasa Indonesia kan? Yang pertama adalah spesifik, kedua adalah terukur, ketiga adalah dapat terlaksana, keempat realistis, kelima memiliki batasan waktu. Contohnya, kayak gimana sih SMART Framework itu? SMART Framework itu kayak gini. Saya memiliki target berat badan saya turun 5 kilo di bulan April 2022.
Nah, sekarang kita jabarkan dengan jelas caranya seperti apa. Karena ini harus achievable. Caranya mungkin bisa dengan tidak memakan gorengan, tidak memakan karbohidrat yang banyak. Nah, banyaknya juga harus diporsikan berapa. Lalu kita bisa olahraga minimal 1 jam 3 kali dalam seminggu. Dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mencapai berat badan turun 5 kilo di bulan April 2022. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.